Halo Sobat Masa, kali ini gue akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Cruel Intention. Film yang dirilis pada tahun 99 ini mengisahkan tentang kehidupan remaja yang penuh dengan kebohongan. Sebelum menonton, buat kalian yang menambah uang jajan, kalian bisa nih ikutan giveaway dari channel Bro Benny. Total hadiahnya 1,5 juta. Lumayan kan pakai jalan-jalan bareng pacar atau ngasih orang tua mungkin? Caranya gampang banget. Kalian tinggal subscribe channel Bro Benny. Linknya ada di deskripsi ya. Terus kalian juga harus follow Instagram Bro Benny, yaitu Bro Benny 1. Karena pengumuman giveaway-nya pada tanggal 25 Juni akan disiarkan di live Instagram Bro Benny. Dan kalian juga harus komen akun Instagram kalian di video terbaru dari Bro Benny. Tapi jangan lupa juga subscribe channel Lini Masa. Gue Aven, selamat datang di Lini Masa. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria playboy yang bernama Sebastian yang baru aja berkonsultasi dengan seorang psikolog. Ia menceritakan selama hidupnya ini digunakan untuk bermantap-mantap dengan para gadis. Melihat tingkah Sebastian membuat psikolog itu risih dan segera mengakhiri pertemuan itu. Namun, tiba-tiba psikolog ini mendapatkan sebuah telepon dari anaknya. Anaknya mengatakan bahwa ia baru saja dicampakkan oleh seorang pria yang telah memposting foto dirinya tanpa busana di sosial media. Pria itu ternyata adalah Sebastian. Hal itu membuat psikolog itu marah besar. Sebastian bukannya takut, dia malah tertawa dan berkenalan dengan gadis yang baru saja ia temui. I'm gonna take you to lunch. Okay. Setelah itu, Sebastian datang untuk menemui saudara tirinya yang cantik, bernama Catherine. Catherine merupakan wanita cantik dan sangat pintar, sehingga ia menjadi panutan di sekolahnya. Semua mengira bahwa Catherine adalah anak baik. Namun, ternyata semua itu hanya kedok semata. Catherine merupakan gadis yang memiliki hati jahat, sama seperti Sebastian. Ia juga sangat menyukai pagelaran budaya. You remember Court Reynolds? Sentences were made on my part to keep him happy. Sorry. Suatu ketika, Catherine yang sakit hati karena baru saja ditinggalkan oleh kekasihnya, meminta bantuan kepada Sebastian untuk merusak reputasi Cecil. Ternyata, kekasih Catherine ini meninggalkannya karena ia lebih memilih Cecil. Tapi, Sebastian menolaknya. Ia tak mau merusak reputasi gadis yang tak bersalah. Kemudian, Sebastian menunjukkan kepada Catherine gadis yang menjadi sasarannya. This is a challenge. Why I Plan to Wait by Annette Hargrove. Sebastian meminta Catherine membuka halaman 64. Di halaman itu, terdapat sebuah foto gadis yang bernama Annette. Annette ini berasal dari kota Kansas. Annette merupakan seorang gadis religius dan juga pintar. Ia mempunyai prinsip. Ia akan memberikan akses goanya setelah ia menikah nanti. Karena Sebastian ini seorang playboy, Sebastian merasa tertantang untuk mendapatkannya. Annette merupakan seorang anak dari kepala sekolah di tempat mereka bersekolah. Ia juga memiliki seorang pacar yang bernama Trevor. Namun, Trevor adalah seorang pria yang menyukai sesama jenis, seperti nama. Trevor's a fag. Too bad for you, she lives in Kansas. Kala itu rumah Annette akan dijual. Dan hal itu membuatnya tinggal sementara di rumah bibinya Sebastian. Hal itu membuat Bastian memiliki kesempatan untuk mendekati Annette. Merusak reputasi anak kepala sekolah merupakan suatu kebanggaan bagi Sebastian. Catherine pun tak yakin akan keberhasilan Sebastian. Sebastian yang kesal akhirnya mengajak Catherine untuk taruhan. Awalnya, Catherine menolak dan Sebastian pergi meninggalkannya. Namun, tak lama Catherine pun berubah pikiran dan menerima taruhan itu. Count me in. Sebastian pun mulai menjalankan rencananya. Ia pun pergi mendatangi rumah bibinya. Di sana, terlihat bibinya dan juga Annette sedang berkuda. Melihat Sebastian datang, mereka pun bergegas menghampirinya. Aunt Helen! Sweet pea! God, I've missed you! Kemudian, Sebastian mengajak Annette untuk berkeliling halaman rumahnya. Di sana, ia terlihat berusaha merayu Annette. Namun Annette sudah mengetahui
kelakuan Sebastian yang sering mempermainkan para gadis. You've been very well informed of your reputation. Di sisi lain, Catherine yang berusaha membalas dendam datang menemui Cecil. Saat itu Cecil sedang les musik bersama dengan guru yang bernama Ronald. Catherine menyadari bahwa Cecil telah jatuh cinta kepada Ronald. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Catherine untuk menghancurkan hidup Cecil. Catherine, this is Ronald Clifford. He'll be giving me music lessons over the summer. Sementara itu, Sebastian yang penasaran berusaha untuk mencari tahu siapa yang sudah menjelekannya di depan Annette. Ia mencurigai seorang pria bernama Greg McConnell. Greg merupakan salah satu teman baik Annette. Karena itu, Sebastian mengira dialah yang memberitahu Annette. Lalu, Sebastian meminta temannya untuk menjebak Greg. Wow. Do you think you could arrange a little get together? Di sisi lain, Catherine pun mulai menjalankan rencana balas dendamnya. Catherine mengajak Cecil pergi berdua untuk piknik di sebuah taman. Di sana, Catherine mengajari Cecil bagaimana cara bersilaturahmi bibir. Lalu, Catherine berusaha mencari tahu tentang hubungan Cecil dengan Ronald. Cecil yang polos mulai memberitahu Catherine bahwa dia mencintai Ronald dan Ronald pun sudah mengirimkannya surat yang disimpan di sebuah rumah boneka antik. Dengan sangat licik, Catherine terus berpura-pura menjadi teman yang baik. You did hide the letters, right? Malam pun tiba. Bastian dengan sengaja memutar sebuah lagu dengan volume yang cukup besar. Hal itu membuat Annette mendatanginya dan kemudian Sebastian kembali mengeluarkan gombalannya untuk memikat Annette. Sebastian mengajak Annette untuk berenang bersama dan Annette pun mau diajaknya berenang. Ketika sedang berenang, Sebastian mulai mengungkapkan perasaannya dan mulai merayu Annette. Hal itu membuat Annette risih dan Annette pergi meninggalkan Sebastian. Setelah itu, Sebastian pergi untuk memergoki temannya Annette. My whole career, man. Your career. Ia menjebaknya dan memfotonya untuk menjadikannya sebuah bahan untuk mengancamnya. Ia memintanya menuruti semua permintaannya. Sebastian meminta Greg untuk mencari tahu siapa yang sudah menjelekannya di depan Annette dan dengan terpaksa, Greg menerimanya. There is something you can do for me. Keesokan harinya, Greg pun berusaha mencari tahu siapa yang sudah menjelekan Sebastian di depan Annette dan Annette pun memberitahu. Positive, man. She said Mrs. Caldwell. They met at... Mengetahui Caldwell sebagai otak dari semuanya, membuat Sebastian kesal dan akhirnya bekerja sama dengan Catherine untuk menghancurkan reputasi Cecil, anak dari Caldwell. I've recently discovered that our good friend Mrs. Caldwell is the one who sent... I now plan to devote all my energies to destroying the douchebag. Kemudian Sebastian menelpon Annette dan mengajaknya untuk berjalan-jalan. Keesokan harinya, Sebastian menghabiskan waktu bersama Annette. Sementara itu, Catherine menemui Caldwell untuk memberitahu hubungan Cecil dan Ronald. Hal itu membuat Ronald diusir dari rumah Cecil. Mereka mulai menjalankan rencananya. Sebastian dan Catherine menemui Ronald dan menghasutnya untuk bisa menjalin hubungannya bersama Cecil diam-diam. Sementara itu, Sebastian pun mengajari tata cara untuk menikmati kenikmatan duniawi. What are you doing? Cecile, you promised to let me kiss you. Semua itu mereka lakukan untuk merusak reputasi Cecil. We're destroying an innocent girl, you do realize that. Scene pun berpindah. Bibinya meminta Sebastian dan Annette untuk menggantikannya mengunjungi sebuah panti jompo. Dan mereka pun menuruti hal itu. Thank you. So sweet of you. Setibanya di sana, mereka terlihat menghabiskan waktu bersama para lansia. Kemudian mereka pun pulang. Dan sepulang dari sana, Annette mulai menghibur Sebastian dengan tingkah konyolnya. It's distracting. Hal itu membuat Sebastian tertawa dan merasakan yang namanya jatuh cinta untuk pertama kalinya. Di sisi lain, Cecil terlihat cemas dengan apa yang sudah ia perbuat dengan Sebastian semalam. Ia berusaha menceritakan semuanya pada Catherine. Ia justru membodohi Cecil. Cecil yang polos itu justru senang dan terus menuruti semua perkataan Catherine. Pada malam harinya, Cecil kembali menghabiskan waktunya dengan Sebastian. Am I supposed to feel this sore? For the first time. Di pagi hari, Catherine memergoki Sebastian yang sedang mengamati Annette. Hal itu membuat Catherine merasa ada yang salah dari Sebastian dan membuat terjadinya perdebatan di antara mereka berdua. I don't know what to do. I can't stand that holier than thou bullshit. Namun,
karena pertaruhan itu membuatnya bersikeras untuk memenangkannya. Tak lama, Sebastian pun pergi untuk menghampiri Annette. Ia mendekati Annette lalu kemudian, Bonjour, mademoiselle. pada malam harinya, Sebastian datang ke kamar Annette. Awalnya Sebastian bermaksud berpamitan padanya. Namun, tiba-tiba Annette mendekatinya dan perlahan mencium. Lalu ia menariknya ke dekat tempat tidurnya dan mulai melepas asetnya. Tapi ternyata, Sebastian tak tega untuk mengejutnya. I'm sorry, I can't. Di pagi hari, Catherine yang sudah berada di atas tubuh Sebastian pun membangunkannya dan memberitahunya kalau Annette sudah pergi. Karena hal itu, Sebastian bergegas pergi mencarinya. Sebastian yang menyusul Annette akhirnya bertemu dengan Annette di stasiun. Kemudian Sebastian membawa Annette ke rumahnya dan di kamar itu semuanya terjadi dan disitulah Annette harus melepaskan kesuciannya oleh seorang playboy. Sementara itu, Catherine masih dengan dendamnya kepada Cecil. Kali ini Catherine melakukan pagelaran budaya dengan pria yang dicintai Cecil, yaitu Ronald. Hal itu kemudian dipergoki oleh Sebastian dan akhirnya Ronald pun pergi. Catherine mulai merayu Sebastian, namun kali ini sangat berbeda. Sebastian menolak ajakan Catherine dan hal itu membuat Catherine kesal. Catherine yang mengetahui Sebastian sudah jatuh cinta kepada Annette membuat Catherine tak terima dan akan mengancam memberitahu Annette tentang pertaruhannya itu. Put the phone down. Someone take a second. Karena takut akan ancaman Catherine, Sebastian bergegas mendatangi Annette. Dan di tempat Annette, ia memberitahu bahwa dirinya tak pernah mencintai Annette. Semua itu dilakukannya hanya untuk bisa bergenjotan dengan Annette. I just wanted to see what you were like in bed. Annette pun sangat kecewa dan meminta Sebastian untuk pergi. Setelah itu Sebastian datang ke kamar Catherine dan menceritakan semuanya. Catherine malah terlihat bahagia atas kebodohan Sebastian. What's so funny? Mengetahui jahatnya Catherine membuat Sebastian menyesali semua perbuatannya. Sebastian berusaha mendatangi Annette untuk meminta maaf. Namun Annette pun sudah tak mau menemuinya. Hingga pada akhirnya, Sebastian hanya menitipkan suratnya dan sebuah jurnal harian miliknya. Annette pun menerimanya dan mulai membacanya. Dear Annette, I don't know what I can possibly say to rectify. Jurnal itu berisi semua tentang Sebastian dan semua kejahatan Catherine ada di sana. Dan semua tentang Annette pun ada di sana juga. Tak merasa puas dengan semua yang sudah ia lakukan, Catherine pun menelpon Ronald dan mengatakan bahwa Sebastian sudah menggenjot wanita yang ia cintai, yaitu Cecil. Mendengar hal itu, Ronald pun emosi dan langsung pergi mencari Sebastian. Sementara itu, Bastian yang berada di sekitar tempat tinggal Annette terlihat kelelahan dan akan pulang. Annette yang melihat itu pun menyusulnya. Di tengah-tengah perjalanannya, Ronald bertemu dengan Sebastian dan terjadilah perkelahian. Ronald, I'm sorry. Perkelahian itu pun dilihat oleh Annette. Annette pun berusaha memisahkan mereka. Namun, sangat disayangkan, Annette malah terpental ke tengah jalan dan terlihat sebuah mobil melaju dengan kencang ke arah Annette. Melihat hal itu, Sebastian pun berlari dan menyelamatkan Annette. Dan akhirnya, Sebastian pun tertabrak oleh mobil dan kemudian meninggal. I love you, Annette. I love you too. Di sekolah, terlihat semua orang sedang berduka atas meninggalnya Sebastian. Di tengah duka yang menyelimuti, Annette memergoki Catherine yang sedang menghirup bubuk penyemangat. Tak hanya itu, Annette yang sudah mengetahui semua kejahatan Catherine akan memberitahu semua kejahatannya kepada semua orang. Looking forward to it. Hal itu dilakukan dengan cara mengopi jurnal Sebastian dan dibantu oleh Cecil. Jurnal itu pun disebarluaskan ke seluruh siswa. Seketika Catherine yang dikenal sebagai gadis cantik yang menjadi panutan di sekolah harus merasakan malu karena semua kejahatannya. Film pun selesai, ending yang sangat sopan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ingin request film, silakan komentar di bawah dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng
agar kita cepat dapat AdSense. Salam masa, mantap!